Nah, sebetulnya apa sih Kang United in Diversity itu? Bagaimana kita menghadirkan kembali semangat kebinekaan ini? Maka awalnya itu selalu building trust ini Pak. Building trust. Bagaimana yang tadinya kita ini level kepercayaannya menurun, dinaikkan kembali level trust. Untuk apa? Untuk our common future. Bahwa masa depan bersama yang lebih baik itu hanya bisa diwujudkan ketika seluruh komponen bangsa ini bersatu, bergotong royong. Bukan hanya bersatu, tapi sanggup bekerja, bersinergi, bergotong royong untuk menghadapi tantangan-tantangan real, baik di sektor ekonomi, sektor lingkungan hidup, dan bagaimana membangun kualitas politik yang baik. Kalau saya boleh ngomong, Pak Tony, sebaiknya para tokoh, orang-orang hebat, bergabunglah bersama UID. Mantap. Saya ketika hidup di tengah-tengah menjadi minoritas di tengah mayoritas aliran lain, kan saya juga kena diskriminasi. Bahkan wajah saya yang sipit, saya pernah dipukul orang. Kenapa? Dicina-cinakan. Hah? Saya masih ingat dibilang kon Cino. Loh, saya masih ingat digitukan tuh kan. Halo Sobat Sip, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yang berkenan kembali lagi datang ke acara kita, yaitu Dr. Suyoto MSI, yang mana juga dikenal sebagai Kang Yoto. Nah, Kang Yoto seperti yang Anda tahu di podcast sebelumnya merupakan Bupati Bojonegoro 2 periode dan Vice President daripada United in Diversity. Nah, Kang Yoto, terima kasih datang kembali ke podcast saya. Makasih Pak Tony. Gak bosan-bosannya. Nah, kalau sama Kang Yoto nggak bosan. Banyak banget hal-hal yang bisa kita timba, Pak. Kang, ini saya jujur kata-kata United in Diversity ini menggelitik hati saya karena artinya kan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana ya waktu saya kecil itu kan sudah diajarin di pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila waktu saya dulu. Kalau sekarang pasti ada, cuman saya nggak tahu mata pelajarannya apa, tapi pasti itu diajarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi satu jua gitu kan ya. Nah ini tapi ternyata Kang Yoto ini memimpin organisasi United in Diversity, dan saya dengar ini udah levelnya udah bukan lagi nasional tapi global. Nah, sebetulnya apa sih Kang United in Diversity itu? Nama ini kan mengandung pesan ya. Iya. Bagaimana kekayaan Indonesia, menurut saya kekayaan yang sangat besar dari bangsa Indonesia ini adalah kita semua menjunjung tinggi meyakini Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Unity in Diversity. Ya. Itu kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang luar biasa. Dan itulah fakta keindonesiaan kita terjadi karena kebinekaan. Namun prinsip kebinekaan yang luar biasa ini, Bhinneka Tunggal Ika ini kan selalu mengalami tantangan sejarah. Ya. Tantangan sejarah karena persoalan politik yang membuat kita disintegrasi. Persoalan bencana justru kita membuat bersatu. Tapi kadang-kadang persoalan ekonomi itu membuat kita juga tidak mudah untuk bersatu kembali. Nah, karena itu UID ini lahir di tahun 2003. Ingat waktu itu Indonesia baru mengalami transisi demokrasi, di mana sektor bisnis, politik, NGO dan akademisi tidak mudah untuk bertemu. Karena itulah para pendiri UID itu dimulai dari forum waktu itu. Forum, ada akademisi, ada politisi, ada pengusaha, bahkan akademisinya ada global ya, termasuk MIT, ada UI, ada koran waktu itu, ada Sinar Harapan, lalu ada mantan-mantan presiden, ada presiden hadir dan tokoh-tokoh bangsa prihatin. Lalu muncullah bagaimana kita menghadirkan kembali semangat kebinekaan ini. Nah, tentu dalam perkembangannya tidak cukup berhenti kepada bagaimana membangun forum dan jargon. Lalu muncullah, maka awalnya itu selalu building trust ini Pak. Building trust. Bagaimana yang tadinya kita ini level kepercayaannya menurun, dinaikkan kembali level trust. Untuk apa? Untuk our common future. Bahwa masa depan bersama yang lebih baik
itu hanya bisa diwujudkan ketika seluruh komponen bangsa ini bersatu, bergotong royong. Bukan hanya bersatu, tapi sanggup bekerja, bersinergi, bergotong royong untuk menghadapi tantangan-tantangan real, baik di sektor ekonomi, sektor lingkungan hidup, dan bagaimana membangun kualitas politik yang baik. Dan ini harus bersama-sama. Ya, kita nggak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Nah, karena itulah kemudian tahun 2008 UID ini mengeluarkan ya satu program kepemimpinan namanya IDEAS. Itu ada akronimnya. Ada akronim itu ya termasuk Dynamic Innovation. Kerjasama sama MIT. Ya, MIT Sloan. Lalu direkrutlah 30 orang dari unsur pengusaha, unsur media, unsur politisi dikumpulkan dan akademisi. Saya masih ingat angkatan pertama ini ada rektor UI, ada wartawan senior kayak Mas Andi Noya, ada Bu Reri yang sekarang jadi wakil ketua MPR, lalu ada pengusaha-pengusaha, ya, ada pengusaha. Nah, masuk waktu itu ada Bupati Pak Ongko, ingat saya ya, Pak Ongko. Ini 30 orang ini dicari. Ada pengusahanya, Bu Katrina Wijaya, ada beberapa pengusaha yang kumpul ya di situ satu. Nah, difasilitasilah salah proses bagaimana dibekali cara berpikir, memahami ekosistem, bagaimana melihat bahwa proses transformasi level personal maupun institusional dan ekosistem itu dikasih tool dan dikasih prosesnya untuk dijalani bersama-sama. Tapi juga harus ada prototipe konkret bagaimana menyelesaikan sebuah problem yang besar itu. Nah, angkatan 1, angkatan 2, mulai yang kedua saya mendapatkan kesempatan angkatan kedua. Ya. Saya seangkatan dengan Pak Tantowi Yahya, yang media itu ada beberapa kawan dari Media Group, lalu ada politisi Mas Tantowi Yahya yang dari Golkar, ada PDI itu Mas Giri. Ini multi partai, ya, multi agama dan multi background. Ya, karena ini ingin memberi pengalaman bagaimana berkolaborasi, bersinergi, bergotong royong yang produktif. Ya. Sesuai dengan namanya ya, United and Diversity. Harus berbeda-beda nih backgroundnya. Karena gini Pak Loni, kita ini sudah berubah dari otonomi, dari sentralisasi ke otonomi, dari autokrasi ke demokrasi. Tapi kosakata yang dipakai kadang-kadang masih sama. Nah, padahal masing-masing situasi itu perlu punya software yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan ketika memimpin masyarakat yang luas multi stakeholder, dia perlu shifting dengan cara berpikir baru. Ibaratnya softwarenya harus diganti, di-upgrade. Seorang yang punya background TNI, Polri, begitu dia berada pemimpin politik, pasti dia harus shifting. Saya yang backgroundnya akademisi, begitu masuk politik harus shifting. Bagaimana menjadi politisi yang memimpin ekosistem. Dan itu perlu mulai mental model yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, arah komunikasinya saja harus berbeda. Ya. Ini lalu IDEAS itu sekarang sudah menjadi ke-9, tapi 789 ini adalah Asia Pasifik. Nah, dalam perkembangannya kita punya program yang dedicated untuk lingkungan hidup bersama kelola alam lestari. Angkatan keempat. Dalam perkembangannya kita punya Youth Action Forum. Baru selesai 2 minggu yang lalu di Bali kita bikin campnya. 50 anak terpilih dari 500 sekian di seluruh Indonesia. Lalu kita juga bekerja sama Tsinghua, bikinlah Tsinghua Southeast Asia di Bali kampus. Kita punya kampus yang keren di UID Bali kampus. Jadi kalau ada istilah Starbucks di tengah hutan itu di kampus kita gitu ya. Di situ. Nah, kenapa kok kita kerja sama juga dengan Tsinghua? Karena kita percaya setelah Indonesia 2015 meratifikasi SDSN, Sustainable Development Solution Network atau SDGs, maka problem-problem yang 17 goal SDGs itu harus diselesaikan, dan untuk menyelesaikan itu pasti perlu enabler. Enablernya teknologi, enablernya entrepreneurship, enablernya adalah finance. Makanya UID kemudian menyponsori, mengembangkan kerjasama sama Tsinghua, bikin kelas Happy Digital X, bikin kelas-kelas entrepreneurship. Kita juga bikin forum-forum lewat yang namanya UID Trihita Karana Forum Bali. Disitulah kita mempromosikan bagaimana blended finance, bagaimana
energi transisi dilakukan lewat program HEAL, Happy Leadership yang untuk energy transition. Kita mulai mencabar isu-isu besar, mempromosikan bagaimana ini kemudian diadres, diselesaikan oleh bukan hanya bangsa Indonesia tapi oleh kolektif kemanusiaan bersama-sama. Lagi-lagi pendekatannya adalah building trust awalnya, tapi sekarang mulai melangkah lagi, itu melahirkan inovasi yang kita sebut sebagai inovasi sosial. Ya. Ini kerja UID, makanya kalau Pak Tony pergi ke ujung dari ujung, yang di sini kan kantornya anak-anak muda, ada yang dari Prancis, ada apa. Nah, UID sendiri mengalami kepengurusan yang menarik. Ada BOT, ada BOS, ada Board of Management. Saya dalam posisi Board of Management, Vice President. Mungkin bisa diperpanjang namanya BOT, BOF, Board of Trustee. Oh, Board of Trustee. Board of Supervisor dan Board of Management. Saya kebetulan ada di kayak Chancellor Rektornya kalau di operasional, tapi di BOM-nya saya adalah Vice President. Merangkap jabatan ya, Kang? Presidennya Pak Tantowi Yahya, lalu honorary Presiden adalah Profesor Sir Gordon Duff, orang MIT. Nah, UID ini kemudian juga menjadi hub dari kerjasama global. Misalnya kalau di sana selain dengan tadi ada MIT, ada Tsinghua, ada Rocky Mountain Institute, ada UNSDSN, yaitu Solution Development Network, Sustainable Solution Development Network, yang dipimpin pusatnya oleh Jeffrey Sachs yang lapornya kepada Sekjen PBB, dan kebetulan UID adalah hub untuk Asia Pasifik. Asia. Untuk bukan Asia, hanya level Indonesia untuk ASEAN, ini. Untuk ASEAN ya, UID ini kalau sebagai hub untuk SDSN. Nah, karena kita juga menjadi hub. Kayak kita kan sebenarnya bagaimana mengenabler setelah building trust kan, orang kalau sudah saling percaya kan harus didorong nih melakukan transformasi. Transformasi harus dikonkretkan menjadi inisiatif-inisiatif. Nah, inisiatif ini makanya kebijakan publik yang bagus kan melibatkan perguruan tinggi, melibatkan pengusaha, mulai politisi. Jadikanlah mekanisme forum-forum yang diciptakan UID. Makanya UID juga menginisiasi yang namanya Knowledge Innovation Technology Alliance, yaitu perkumpulan berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk kemudian kita sama-sama melihat bagaimana tantangan Indonesia sebagai peluang kita untuk berkarya. Ya, ini sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, yaitu perguruan tinggi berdampak. Nah, kebetulan advisor dan fakulti akademiknya UID ini ada Prof. Matt Hansen orang Sweden, ada orang MIT Ed Crowley yang mendirikan dulu, pendiri dari organisasi volunteer gotong royong untuk transformasi pendidikan tinggi di dunia, namanya CDIO ya. Itu CDAIO itu ada, sudah dibikin ya organisasi ini. Nah, jadi inilah UID sebenarnya, Pak. Ini menarik sekali, Kang. Ya. Pertanyaannya, Kang, gimana caranya kalau mau jadi muridnya UID ini? Nah, UID ini punya program-program. Ada program yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Ya, kalau ADX pasti berbayar. Ideas ini sekarang sejak ke-789 itu tidak lagi beasiswa tapi berbayar penuh. Orang harus bayar. Itu pun masih diseleksi. Kalau program bersama kelola alam lestari kita itu full beasiswa. Itu beasiswa karena ada donor global yang mendonori. Kalau yang untuk Youth Action Forum ini ada crowdfunding kerjasama sama Sogo dan Benih Baik. Tapi kalau untuk program kita yang Center for Future Knowledge kayak Koklas, kayak LIN, biasanya kita melayani dedicated institusi. Kayak pemerintah sekarang kan isu bagaimana menurunkan kemiskinan kan menjadi isu penting kita. Ya kita dengan Bojonegoro kemarin memfasilitasi seluruh prosesnya. Dulu kita dengan Sumedang, baru Jumat yang lalu di belakang ini kita dengan Pemprov Jawa Barat. Sekda Jawa Barat, se-Jawa Barat juga diundang hadir di sini. Kita membantu memfasilitasi berprosesnya untuk itu. Yang itu biasanya adalah mereka yang keluarkan biaya untuk kita. Dan kita juga membantu kok partai-partai yang mau melakukan transformasi kepemimpinan, mendidik para kadernya. Kami juga melayaninya. Karena prinsipnya kita adalah kita bukan partai politik, tidak berpolitik, tapi kita harus dekat dengan semua politik. Karena itu adalah instrumen penting buat negara. Kita bukan lembaga bisnis, tapi kita dekat dengan lembaga bisnis. Kita bukan perguruan tinggi, tidak bersaing dengan perguruan tinggi umumnya, tapi kita berpartner dengan semua perguruan tinggi yang mungkin. Kita NGO, tapi kita bukan seperti NGO. Nah, ini kan uniknya UID gitu ya.
Ini di berbagai sektor, tetapi tidak di dalamnya kan justru berpartner ya. Ini unik banget ini. Dan ini background kita yang di sini sih unik-unik. Dari multi partai, multi agama, semua ada di sini. Oh, ya. Alumni kita termasuk Mbak Lisa Wahid, putrinya Gus Dur. Iya. Jadi ada semua fellow kita di mana-mana ada. Iya. Saya dengar tadi presidennya Pak Tanto Yahya ya. Pak Tanto itu kalau nggak salah partainya Golkar. Saya Nasdem. Kang Yoto sekjennya Nasdem ya. Saya ketua koordinator. Ketua koordinator ya. Iya. Dan kita semua melampaui. Melampaui itu semua. Beyond itu semua kita adalah bangsa Indonesia, kita umat manusia, kita sama-sama makhluk Tuhan, kita sama-sama yang mendapat kepercayaan mengelola kehidupan bumi ini menjadi lebih baik. Iya, ini menarik banget. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan orang awam gitu, Kang, mau belajar dari UID itu gimana caranya? Makanya tergantung. Jadi kalau Pak Tony misalnya tertarik, maka tertarik apa? Nah, itu aja. Harus tahu dulu apa yang tertarik. Apa yang Pak Tony tertarik bisa dicek di web di apa. Kalau Pak Tony misalnya ingin menjadi bagian dari fellow-nya itu, maka Pak Tony tinggal milih fellow apa yang mau tertarik. Diikutin ya. Ya, tertarik. Tapi kalau institusi biasanya bisa mengundang kami, kita akan melihat, kita melakukan riset awal karena kita juga melayani sektor-sektor transformasi terutama yang sistemik ya. Pendekatannya tidak manajemen tapi lebih ke leadership-nya. Itu kita juga sektor-sektor lembaga keuangan. Kami juga melayani. UID pernah lama menjadi partnernya BNI misalnya. Sekarang dengan Equity Group ya, ada keuangan, itu ada beberapa lembaga keuangan di Equity Group itu juga di EDI istilahnya. Kampusnya di Bali itu Kang ya? Di Bali itu adalah kampus kita. Kenapa di Bali itu juga menarik? Pertama, Bali itu adalah tempat filosofi pertama SDGs keluar, namanya Trihita Karana. Dan di Bali itu dipraktekkan. Di Bali itu juga tempat strategis. Kalau orang ahli dunia top diundang ke Jakarta mikir-mikir, tapi kalau diundang di Bali, dia lebih gampang untuk datang. Jadi ini juga posisi strategik Indonesia, sehingga turismenya nanti tidak hanya turisme soal turisme biasa, tapi ada knowledge tourism, creative tourism. Education tourism. Yes, education tourism. Jadi itu kenapa kita juga memilih di Bali kampus camp utamanya. Iya. Dan menariknya Starbucks mau di sana ya. Ya. Berarti ada pangsa di sana tuh. Itu menarik itu. Yang tadinya cuma mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pas G20 kan. Iya. Ternyata crowdnya banyak gitu kan. Wow, orang yang datang banyak. Kalau pengunjungnya banyak kan nggak perlu ditutup. Iya. Menarik banget itu. Nah, omong-omong, Kang Yoto awalnya bisa masuk di UID ini gimana, Kang? Kan jadi, Kang Yoto dulunya gubernur, Bupati. Dulunya kan Kang Yoto ini bupati. Nah, kok kemudian tiba-tiba jadi pengurusnya, bahkan jadi councilor dan vice presidentnya UID ini ceritanya gimana, Kang? Jadi setelah saya Pak Tony tadinya berhenti jadi bupati itu betul-betul saya ingin berhenti dari politik. Itu awalnya ya. Maka saya balik ke kampus Muhammadiyah. Saya kan dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik, saya dulu pernah jadi rektor di situ dan sampai sekarang saya juga masih ngajar seminggu sekali di kampus itu. Lalu ada momen di mana UID ini dipercaya oleh pemerintah lewat Lemhanas karena sejarahnya ternyata kalau Pak Tony lihat di beberapa tempat kan ada Indonesia making leadership making 4.0 itu ya di beberapa tuh. Itu ada ceritanya. Jadi waktu Pak Jokowi periode pertama itu ingin melakukan transformasi kepemimpinan, lalu UID diminta tolong oleh Lemhanas untuk membuat konsep-konsepnya, maka dibikinlah kelas besar waktu itu untuk mengenalkan. Saya masih ingat waktu itu saya masih bupati, saya diundang jadi salah satu narasumber dengan Peter Seng dan Desi Anwar waktu itu. Saya di situ. Lalu mungkin itu yang buat orang ingat saya akhirnya. Nah setelah tahun 2019 ini unik. Saya nyalonkan DPR RI gagal, nggak kepilih gitu ya. Tapi UID ini kebetulan diminta DPR sebelum dilantik itu perlu ikut Lemhanas, taple 10 hari. Lalu oleh pemerintah diminta 2 harinya itu harus diajarkan kepemimpinan ekosistem. Ya, transformasional dan ekosistem leadership. Lalu dicari siapa ini yang bisa? UID. Karena kita sudah lama dengan MIT dengan mana-mana. Nah, yang saya dengar ceritanya Pak Gubernur Lemhanas waktu itu Pak Agus bilang
Kami ingin UID, tapi saya perlu juga orang yang sudah belajar di Amerikanya, belajar di MIT-nya, tapi juga sudah praktek, supaya tidak teori aja. Iya, iya. Nah, rupanya dia ingin mengarahkan, salah satunya kan saya, gitu ya. Sudah pernah, saya kan diminta Pak Agus waktu itu beberapa kali kasih pidato di MIT ya, di Lemhanas. Lemhanas. Dan saya juga diundang ngajar di Lemhanas beberapa angkatan ya. Okay. Lalu akhirnya, nah teman-teman UID ingat dong, wah salah satu fellow kita itu Kang Yoto gitu kan. Maka saya dihubungilah. Waktu itu sebelum itu ada merajut kebangsaan. Biasa kalau habis pemilu kita biasanya bikin forum merajut kebangsaan. Ayo kita beyond politik kan, kita sebagai anak bangsa gitu ya. Lalu UID diminta untuk memberi training. Nah, teman-teman UID kemudian kontak saya, mau nggak Kang Yoto join untuk menjadi fasilitator training. Jadilah saya akhirnya ikut mendesain itu semua. Which is itu sebenarnya adalah hobi saya kan. Iya, iya. Saya ini guru kalau ditanya orang. KTP saya tulis guru. Walaupun bupati saya nggak pernah nulis bupati. Saya guru. Ya. Karena guru itu kan hobinya ngajar, hobinya ingin membantu orang lain tumbuh, melayani sekaligus belajar bersama muridnya, itu kan guru. Iya, iya. Nah, saya merasa bahwa saya bisa melayani DPR, saya bisa belajar bersama DPR, itu kehormatan buat saya gitu. Maka saya juga belajar luar biasa dengan teman-teman untuk mendesain sebuah proses pelatihan 2 hari itu. Ya. Dari situ kemudian UID nawari saya untuk jadi pegawai UID full time di sini. Nah, walaupun saya bilang saya bisa, tapi saya tetap harus ada 1 hari buat ngajar di kampus gitu ya. Karena panggilan nuraninya Kang Yoto ya. Dan setelah di sini mulailah saya involve dengan berbagai hal. Ya. Bahkan menjelang COVID saya masih ingat UID dapat tantangan atau tawaran untuk mendesain pelatihan bagi yang dibayangkan adalah pegawai-pegawai yang akan merunning ibu kota negara, yang waktu itu dikenal bagaimana green, bagaimana sustainable, tapi bagaimana juga cerdas, smart gitu kan. Maka jadilah program HDX itu dengan profesor MIT namanya Ed Crowley yang merancang, dan saya salah satu dari timnya di situ. Ya. Nah, saya sendiri terus terang Pak Tony, saya ada keterpanggilan dengan UID ini. Ya. Apa yang menyebabkan Kang Yoto terpanggil? Pertama, misi UID. Ya, ini betul-betul misinya untuk bangsa, untuk dunia, untuk kehidupan. Yang kedua adalah orang-orang foundingnya UID, supporter UID, semua orang rendah hati. Orang yang tidak ingin menonjolkan egonya, lebih mengedepankan bagaimana berkontribusi buat bangsa. Itu yang membuat saya sangat salut dan terpanggil. Yang ketiga, misi dan peran-peran program UID ini kebetulan menurut saya relevan gitu ya untuk kebutuhan Indonesia dan dunia dalam melakukan transformasi Asia Pasifik. Nah, itulah sebabnya kami merasa, saya pribadi ini cocok banget ini buat hidup saya. Gitu ya. Ini panggilan hidup saya. Jadi makanya saya kalau ditanya apa saya ini kerja, saya kayaknya nggak kerja, saya di sini hobi ini. Hobi, seneng aja saya. Iya. Ini lihat aja ketemu anak-anak muda, ketemu ini ya. Iya. Vibe-nya gembira terus kita, bahagia. Nah, di samping itu mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat Kang Yoto tertarik dengan UID. Ya paling simpel, saya utang budi dong sama UID. Oh. Karena saya pernah dikasih beasiswa sama UID. Utang budi. Tapi yang paling menarik adalah posisi unik UID yang bisa lintas partai, lintas agama, lintas suku, lintas profesi. Inilah yang unik, nilai keunikan UID. Sehingga program-program UID juga punya nilai keunikan yang luar biasa, melengkapi yang sudah ada dengan value percent. Kalau saya boleh ngomong, Pak Tony, sebaiknya para tokoh, orang-orang hebat, bergabunglah bersama UID. Mantap. Kang Yoto, di samping itu mungkin Kang Yoto punya pengalaman pribadi yang membuat Kang Yoto tertarik dengan misi daripada UID ini. Wow, itu sangat akurat pertanyaan Pak Tony ya. Saya ini pernah menjadi pelaku diskriminatif. Maksudnya? Ya, saya ini tukang diskriminasi waktu kecil. Saya dididik oleh keagamaan yang sangat fanatik, radikal. Saya melihat orang yang di luar agama saya, di luar aliran saya adalah sebagai musuh. Saya dididik seperti itu. Ya. Sampai saya juga kemudian menjadi korban daripada diskriminatif. Maksudnya? Lah, saya ketika hidup di tengah-tengah menjadi minoritas di tengah mayoritas aliran lain, kan saya juga kena diskriminasi. Bahkan wajah saya yang sipit, saya pernah dipukul orang.
Kenapa? Di Cina-cinakan. Hah? Nah, saya masih ingat dibilang kon Cino. Loh, saya masih ingat gitu kan tuh kan. Lalu saya pedih sekali ya orang didiskriminasi. Kok saya pernah mendiskriminasi orang ya? Itu adalah salah satu momen titik balik saya ketika saya di Malang, dan kemudian ketika saya jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, saya ketemu dengan tokoh-tokoh pemimpin bangsa, orang seperti Cak Nur, Gus Dur, Mukhtar Naim, itu tokoh-tokoh Pak AF, tokoh-tokoh semua saya ketemu karena saya tukang jemput ya, Pak Malik sama Pak Imam Prayogo itu saya tukang jemput tamu waktu itu, dan tamu-tamu di Juanda kan saya harus jemput ya. Waktu di kampus ya? Waktu jadi dosen muda, dan itu adalah proses belajar yang saya rasakan luar biasa, dan begitu saya melihat mahasiswa saya sadar bahwa mereka harus saya siapkan untuk menjadi manusia yang bisa menjadi tuan rumah kehidupan. Itulah perspektif keagamaan saya berubah. Saya kemudian melihat dunia ini rumah kita semua, kita harus menjadi tuan rumah buat semua, bahwa tidak ada alasan keagamaan akhirnya untuk mendiskriminasi orang lain. Bukankah persaudaraan itu ada persaudaraan atas dasar kemanusiaan, persaudaraan atas dasar sama-sama makhluk Tuhan, dan kemudian kenapa ada entitas negara itu dibuat adalah untuk konsensus, di mana kita mengambil tanggung jawab wilayah bangsa negara itu menjadi tanggung jawab kolektif bersama-sama, dan itulah yang namanya kemudian negara yang saya sebut sebagai perjanjian agung, mitsaqon ghalidha dalam bahasa Arab. Nah, itu semua saya bawa Pak, ketika saya jadi rektor, saya udah mulai bawa semangat kebinekaan. Makanya walaupun saya rektor Muhammadiyah, saya membuka apapun yang ada di mahasiswa saya. Bahkan PMII berdiri aja saya welcoming sekali gitu ya. Lalu begitu saya jadi ketua partai, saya juga membuka diri untuk itu. Ketika saya menjadi anggota DPR, disitulah lebih mantang lagi bahwa iya ya, saya punya tanggung jawab bersama dengan yang lain untuk mengelola Indonesia. Dan ketika saya menjadi bupati, itu udah secara keyakinan, penghayatan tentang makna kebinekaan itu sudah lumayan matang saya rasakan. Makanya sampai saya ada sumpah sosial, tidak bangun masjid di samping ibu saya sebelum gereja Petani di Bojonegoro diresmikan gitu kan. Ya, dan akhirnya berhasil diresmikan. Dan kemudian saya sampai tidak pernah tanya orang lain tuh agamanya apa, sampai orang itu cerita saya agamanya apa. Kenapa? Saya melihat manusia as manusia, human as human ya. Nilainya yang kemanusiaan itu menjadi itulah yang kemudian harus kita hadirkan, dan nilai kita adalah ketika kita saling berkontribusi untuk satu dengan yang lain. Dan karena itu UID itu kayak betul-betul rumah spiritual saya ya, rumah intelektual, rumah spiritual, tapi juga rumah gerakan yang sebenarnya untuk bagaimana menghadirkan kehidupan yang lebih baik, tapi dengan cara berpikir yang lebih sistematik, dengan program yang lebih sistematik, dan selalu mengedepankan bagaimana ekosistem bersama-sama, tapi minus kesombongan kalau bisa. Makanya kita sebut ini semua adalah transformasi dari ego ke ego. Kalau orang Islam itulah tauhid sejatinya. Nah, sekarang dengan kondisi Indonesia yang saat ini, di mana kalau dilihat sejarah Indonesia ya Kang ya, dulu kan zaman Belanda itu kan ada politik divide et impera. Iya kan? Nah, itu yang memecah-mecah antar suku, antar agama, antar apa. Kemudian setelah Indonesia merdeka, semuanya bersatu. Tapi di tengah-tengah itu ada beberapa oknum tertentu yang sampai detik ini masih suka dengan divide et impera. Nah, itu gimana menurut Kang Yoto? Sekarang itu kalau kita lihat yang namanya perpecahan, disintegrasi, disintegrasi, perpecahan bangsa ini, ancaman untuk saling bermusuhan, selalu ada sesuai dengan konteks waktunya. Dulu dianggap politik menjadi pintu untuk kita, karena apa? Politiklah paling gampang menggunakan senjata sentimen sosial untuk kepentingan kekuasaan. Ya, orang kalau lagi cari suara, agama bisa jadi isu. Orang kalau lagi cari kekuasaan, kesenjangan sosial juga menjadi isu gitu ya. Etnik juga bisa menjadi isu semua. Dan itu adalah bibit-bibit benih disintegrasi kita semua. Nah, saya kira momen politik ini sekarang kayaknya kalau dari sisi ini udah literasi politik kita udah cukup, sehingga orang nggak gampang
pecah belahnya karena ini. Ya. Yang menurut saya lumayan tantangan besar kita adalah literasi digital. Kenapa? Banyak orang yang kena hoax. Ya. Dan kita tahu bahwa algoritma medsos itu kan selalu suka yang radikal. Betul. Ya. Dan kita tahu risetnya nyata, itu ada riset yang mengatakan bagaimana peran medsos terhadap konflik sosial, bagaimana peran medsos terhadap disintegrasi sosial untuk pilihan politik tertentu. Kan kita tahu tuh risetnya semua ada itu ya. Iya. Karena itu ini kita harus melakukan literasi digital. Ya. Itu pendidikan. Tapi juga kita harus masuk bagaimana politik itu membuat policy, kebijakan, peraturan yang membuat para produsen digital konten itu ikut bertanggung jawab terhadap ini. Saya kira inilah yang kemudian muncul undang-undang undang-undang itu. Nah, tapi core of the core ya, kalau saya katakan adalah itu semua adalah pemimpin itu penting sekali punya kesadaran ekosistem. Which ecosystem we are living now? Ya. Kita di ekosistem pertanian, kita di ekosistem digital, kita di sejarah mana? Jadi historical awareness, social awareness, digital awareness itu penting. Spiritual awareness, ekosistem awareness itu sangat penting. Karena dengan kesadaran seperti itu diharapkan tindakan-tindakannya itu berdasarkan pilihan-pilihan yang sangat tepat bagaimana melangkah bersama untuk menghadirkan masa depan bersama yang lebih baik. Ya, sekarang bagaimana bagi kita ya yang saat ini ada di kondisi sosial di mana sering nonton media sosial ya, supaya bisa menyaring hal-hal yang tidak negatif, tapi justru kita juga kembali ke sebetulnya pola negara kita, yaitu Unity and Diversity atau Bhinneka Tunggal Ika. Gimana cara menyikapinya, Kang? Menurut saya simple. Jangan pernah berhenti hanya percaya dengan digital. Bawalah ke alam nyata. Ya. Jadi kalau saya melihat Pak Tony di medsos, saya jangan langsung 100% itulah Pak Tony. Karena ekosistem digital mungkin membuat Pak Tony ditampilkan seperti itu, dipotong seperti itu. Ya lebih baik klarifikasi, ketemu apa adanya bagaimana Pak Tony. Ya. Jadi bagaimana digital world diiringi dengan real world. Kedua, sesuatu yang sangat kompleks ini itu harus diiringi dengan sesuatu yang konkret. Semua orang harus melakukannya secara konkret. Karena kalau kita hanya melihat, menuding satu dengan yang lain, wah itu misalnya, itu nggak selesai. Yang kita perlukan adalah small island of coherence istilahnya. Barang kecil yang bisa menjadi keseimbangan semua, dan itu diri kita. Diri kita itu sangat signifikan untuk menjadi faktor yang ikut mengubah kehidupan ini. Jadi kita semua harus menjadi itu dalam hidup ini. Maka keteladanan sangat penting dalam posisi apapun, apalagi kalau kita punya posisi besar. Ya. Itu yang kedua Pak Tony, untuk menghadapi tantangan bangsa yang di situ ini. Nah, yang terakhir adalah mulai sekarang dan dari sini. Lebih pragmatik sekarang dan dari sini, praktis. Karena tidak ada yang besar kecuali kita mulai bersama-sama, dan itulah biasanya perubahan besar selalu ada tipping point-nya. Karena gini, kalau kita berharap perubahan itu dari struktur kekuasaan, dari struktur orang yang sekarang mapan, mau ekonomi mau politik mau apa, itu kita salah alamat. Mengapa? Karena orang yang dalam posisi itu, yang sedang berada dalam posisi-posisi mapan itu, kalau ditanya alam bawah sadarnya justru ingin menikmati dan mempertahankan. Makanya yang kita lakukan adalah kita mulai saja. Nanti tiba-tiba akan terjadilah gerakan bersama dan tipping point, sehingga orang mau gak mau terpaksa itu harus ikut berubah dengan lebih baik. Dan saya percaya kalau kita semua punya komitmen kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita menyadari ini semua dengan segala kompleksitas, tapi kita konsisten melakukan, jadi apapun kita bertanggung jawab, saya yakin bangsa ini akan tetap utuh dan kuat. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan kondisi seperti ini? Kira-kira pemerintah bisa berperan aktif untuk bisa
membuat Unity in Diversity itu kembali menjadi landasan bagi Indonesia untuk bisa naik dan menjadikan Indonesia emas tahun 2045. Orang Indonesia itu luar biasa baiknya. Kebutuhan afiliatifnya itu tinggi. Ya. Kebutuhan untuk bersama. Lihatlah kasus bencana gini. Orang kita tuh generous sekali, baik hati, semua urunan. Ya. Padahal sebenarnya kalau orang itu mau berpikir politik kan, pemerintah apa? Pemerintah yang kasih kewenangan kekuasaan kok Anda nggak menyelesaikan dengan cepat? Itu normalnya kan? Ya. Kalau Pak Tony punya perusahaan, kalau ada masalah siapa yang dituding? Kan Pak Tony pasti sebagai owner kan tanya siapa direksinya kan? Ya. Yang dipercaya itu pemerintah. Ngapain menjadi begini? Ya. Tapi orang Indonesia itu baik-baik, Pak. Nah, tapi kebaikan ini kadang-kadang juga bisa menjadi ledakan ketika dia distrust. Ya, jika dia distrust, makanya orang-orang yang megang kewenangan kekuasaan, baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif, itu benar-benar harus menjaga kepercayaan ini. Ya, jangan sampai melahirkan distrust. Ya, orang Indonesia itu baiknya luar biasa, tapi kalau distrustnya hilang, itu kalau radikalnya juga luar biasa. Walaupun cuma sesaat ya. Orang Indonesia itu kalau sesaat aja bareng dan lihat sejarah kerusuhan Indonesia itu selalu begitu. Betul. Seperti nggak ada apa-apa, tapi tahu jebut hilang, meledak tapi cepat selesai. Seperti barusan kemarin ya. Coba itu contoh, hilang gitu ya. Karena itu menurut saya siapapun kita, ya baik di posisi pemerintahan maupun di posisi non pemerintahan, apalagi kalau menjadi figur publik, di pintu apapun kita jadi pengusaha, kita harus punya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sejarah. Tanggung jawab sosial itu yang hari ini, tanggung jawab sejarah dalam masa depan, tapi juga tanggung jawab dalam ekosistem kita. Bahwa kita adalah bagian dari ekosistem di Indonesia ini. Ini Pak, menurut saya. Ini rasanya menarik sekali Kang Yoto. Nah, Kang Yoto, untuk menutup podcast kita kali ini, kira-kira apa yang bisa Kang Yoto sampaikan ke Sobat Sip untuk bagaimana menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya? Bersyukurlah menjadi manusia Indonesia. Karena Indonesia ini, saya ini ya Pak Tony, waktu saya misalnya saya pergi ke Singapura, saya kalau pergi ke kota-kota besar di dunia, saya selalu refleksi, kalau saya di sini mungkin saya nggak bakalan jadi wali kotanya. Karena saya nggak tahu kok masalah apa yang harus saya perbaiki. Tapi hidup di Indonesia itu setiap hari kita tahu dimanapun ada hal yang perlu kita perbaiki. Tapi apa maknanya? Maknanya adalah tidak terlalu sulit kita untuk menjadi orang baik. Karena di mana-mana kita tahu ada peluang untuk memberi manfaat. Dan di mana-mana ada kesempatan kita untuk bertumbuh menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia Indonesia. Dan itu kita buktikan, kita lakukan. Jangan gampang sekali kita terjebak oleh hal-hal yang cuman ngikutin algoritma publik, algoritma medsos. Jangan gitu. Karena kalau itu kita akan sama dengan mempertuhankan algoritma. Jadilah diri sendiri, jadilah manusia yang berkesadaran. Dengan begitu kita akan terus bisa berkontribusi buat kehidupan yang lebih baik. Oke, terima kasih Kang Yoto. Ini diskusinya mantap sekali. Saya dapat banyak sekali insight dari Kang Yoto, dan semoga Sobat Sip pun bisa mendapatkan insight daripada apa yang Kang Yoto sampaikan, dan kita kembali ke United in Diversity dan Building Trust for our common future. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Dan saya Tony Romnan Rio. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.